Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope attached. Like, whoa, how you fucking with these hoes up? Telah terjadi gempa di Jepang dengan kekuatan 7,3 skala Richter mengguncang pantai timur laut Fukushima pada Rabu malam 16 Maret 2022. Guncangan gempa ini menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan kurang lebih 69 orang terluka akibat gempa tersebut. Berdasarkan keterangan, gempa ini terasa sampai ibu kota Tokyo yang jaraknya kurang lebih 275 km. Guncangan terasa di gedung-gedung bertingkat yang berlangsung lumayan lama, sehingga menyebabkan rumah-rumah warga mengalami kerusakan material yang cukup banyak. Mitigasi gempa di negara Jepang. Yang pertama, merencanakan rumah tahan gempa. Semua bangunan di Jepang harus mengikuti 2 persyaratan ketat dari pemerintah, yaitu yang pertama, setiap bangunan dijamin tidak akan runtuh selama 100 tahun ke depan, serta bangunan dipastikan tidak akan rusak dalam 10 tahun pembangunan. Yang kedua, yaitu setiap ponsel di Jepang sudah dipasang dengan sistem peringatan gempa dan tsunami. Peringatan akan sampai ke pemilik ponsel sekitar 5-10 detik sebelum bencana gempa terjadi, sehingga dapat dipastikan penduduk masih memiliki waktu untuk segera mencari perlindungan diri. Mitigasi yang ketiga yaitu Jepang memiliki kereta cepat yang biasa dikenal dengan Shinkansen. Pada saat gempa besar menghantam, kereta peluru benar-benar berhenti, sehingga tidak ada korban terluka atau bahkan tewas. Lalu mitigasi yang keempat yaitu penyampaian informasi yang menyeluruh dan akurat. Ketika gempa terjadi, seluruh siaran televisi langsung beralih ke siaran gempa. Dipastikan seluruh masyarakat mendapatkan informasi yang cukup untuk tetap aman. Lalu mitigasi yang kelima, panduan dari pemerintah setempat untuk bertahan dalam gempa, yaitu penyediaan peralatan darurat yang cukup untuk bertahan hidup selama 3-7 hari. Lalu mitigasi yang keenam atau mitigasi yang terakhir yaitu pelatihan tanggap gempa sejak usia dini. Sejak dari usia dini, anak-anak dilatih mencari tempat perlindungan dan bagaimana bisa aman jika gempa melanda di wilayah mereka. Sejak bencana melanda prefektur Miyagi pada 12 Juni 1978 dengan kekuatan gempa 7,7 skala Richter, pemerintah Jepang langsung merevisi Undang-Undang Standar Bangunan Jepang pada tahun 1981. Setelah direvisi, pemerintah Jepang membagi 3 struktur material bangunan dan rumah berdasarkan tingkat ketahanan gempanya. Berikut ini penjelasan bagaimana seharusnya konstruksi rumah tahan gempa di Jepang. Yang pertama, struktur tahan gempa bumi. Standar ini wajib diberlakukan semua bangunan untuk memiliki struktur resisten gempa bumi yang terdiri dari tiang, dinding, dan lantai untuk menyerap gerakan gempa. Dalam struktur tersebut, bangunan terbagi menjadi 2, yaitu struktur keras agar tidak runtuh dan struktur fleksibel dengan acuan bagian struktur utama yang bisa menekuk fleksibel untuk membuyarkan gaya pergerakan seismik. Yang kedua, struktur peredaman. Untuk meminimalisir gempa, dinding setiap bangunan harus menyerap energi dari gempa bumi. Struktur dapat dibagi menjadi tipe aktif yang menggunakan energi seperti listrik dan jenis pasif yang menggunakan kekuatan fisik. Jika dibandingkan dengan struktur tahan gempa bumi, struktur redaman dapat mengurangi intensitas gempa sebesar 70% hingga 80%. Yang ketiga, struktur isolasi seismik. Struktur ini biasanya dipakai untuk bangunan bertingkat lebih dari 2 atau bangunan tinggi. Pada struktur ini dipasang alat isolator atau perangkap penyerap gempa yang digunakan untuk menghalangi gerakan gempa merusak bangunan. Alat tersebut mengandung salah satunya adalah karet laminasi agar dapat memblokir getaran sebelum mencapai bangunan. Untuk material perencanaan rumah tinggal di wilayah Jepang sendiri, banyak menggunakan kayu sebagai material utamanya. Dikarenakan bahan kayu adalah material yang paling banyak tersedia di lingkungan mereka, sehingga material kayu menjadi murah dan mudah didapat. Alasan lain material kayu banyak digunakan oleh masyarakat Jepang yaitu karena kondisi geografis di daerahnya mengalami empat musim, sehingga diperlukan material yang tidak menghantarkan dingin seperti kayu.
Dan yang terpenting, rumah kayu memiliki sifat tahan gempa di mana kayu lebih fleksibel dari guncangan yang diakibatkan oleh gempa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan cara pembuatan rumah di Jepang ya. Oke, untuk yang pertama, seperti biasa kita membuat fondasi terlebih dahulu. Nah, untuk fondasi ini hampir sama seperti di Indonesia, tetapi bedanya untuk di Jepang ini fondasinya diberi rongga. Nah, rongganya ini sekitar ketinggiannya 50-60 cm. Nah, fungsi rongga tersebut biasanya digunakan untuk sirkulasi udara ketika gempa terjadi, sehingga dapat meminimalisir gempa. Nah, kemudian ini pemasangan slope. Nah, untuk rangka utama di rumah Jepang tuh menggunakan kayu ya teman-teman. Ini slope-nya, kemudian ini pemasangan scaffoldingnya. Setelah scaffolding dipasang, nah kita ini untuk pemasangan balok dan kolomnya ya. Nah, setelah itu kita memasang lantai. Nah, untuk lantainya sendiri menggunakan triplek. Ini tripleknya cukup ini ya, tebel juga ya. Oke, ini pemasangan tripleknya buat lantai. Kemudian ini untuk pemasangan gording juga menggunakan kayu ya. Setelah gording kita beri atapnya, kita kasih triplek ya ini ya. Tuh, dikasih triplek sesuai video tersebut. Kemudian nah ini setelah triplek kita beri lapisan hijau-hijau ini, saya belum tahu namanya ini ya. Kemudian setelah hijau kita kasih spandek nih bagian terluarnya, bagian terluar untuk bagian gentengnya. Nah, ini untuk dinding tetap menggunakan kayu ya sebagai bahan utamanya. Nah, ini untuk pemasangan lantai. Setelah tadi diberi triplek di lantainya, di atas baloknya, lalu kita beri pasangan kayu yaitu parket ya, parket kayu. Oke, seperti ini. Nah, ini lalu pemasangan seperti peredam. Nah, peredam ini biasanya digunakan, selain peredam dia juga berfungsi sebagai penghangat dan juga penguat ini ya, penguat beton ya. Kayak beton. Jadi kalau di sini kan langsung beton. Nah, kalau di sana tuh kayu. Setelah kayu diberi busa, setelah itu kayu lagi. Kalau di sini kan langsung beton ya, dek-dekannya. Kalau di sana enggak. Nah, ini video ininya pemasangan plafonnya ya, menggunakan kayu juga. Kemudian ini pemasangan ini sama sih, ini busa tapi busa ini lebih rata, lebih presisi ya. Ini biasanya buat luar ya. Ini sebelum acian. Nah, fungsinya sama seperti hebel kalau di Indonesia. Nah, kan ini pemasangan busa yang tadi. Nah, ini aciannya diaduk. Kemudian setelah hebel tadi, yang kayak hebel tadi, ini kita aci ya. Kita perhalus pakai acian atau pelamir. Nah, ini pemberian pelamir pada tadi ya, busa tadi, udah presisi. Oke. Nah, ini langsung pengecatan ya, ternyata habis di pelamir ini langsung dicat, cat abu ini ya. Nah, biasanya kalau nggak dicat di sana tuh diberi gipsum, sesuai selera kita sih, mau pakai cat apa pakai gipsum terserah. Jadi seperti itu proses pembuatan rumah di Jepang. Perawatan rumah kayu di Jepang. Yang pertama, memberikan pelapisan atau coating ulang, yaitu lakukan pelapisan atau coating ulang setiap 6 bulan sekali, terkhusus bagian eksterior rumah yang langsung bersentuhan dengan cuaca seperti panas, angin, ataupun hujan. Berilah coating ulang yang sesuai dengan fungsinya. Sebagai contoh, menggunakan pelitur untuk mempertahankan serat kayu. Yang kedua, menggunakan anti rayap. Perlu dilakukan secara berkala pemusnahan dan pencegahan rayap pada rumah berkayu. 3. Melindungi lantai dari elemen keras.
Pastikan lantai tidak terkena air hujan dan sinar matahari secara berlebihan.